Bab 311. Selama kamu cukup berani, bahkan kamu bisa membuat setan menggunakan cuti melahirkan juga. Ada aula samping yang khusus digunakan untuk menjamu tamu. Dikelilingi oleh paviliun, taman, dan paviliun tepi sungai. Lingkungannya elegan dan indah. Ada pula dayang-dayang istana cantik yang melayani di sekitarnya sambil menikmati kemewahan dan kemegahan istana. Ini adalah pertama kalinya Song Si datang ke istana dunia ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lagi dan berpikir bahwa itu berlebihan. Tanah di sini dilapisi dengan batu giok berkualitas tinggi, dan bahan yang digunakan untuk membangun rumah adalah kayu berharga. Mantan Song Family Manor tidak ada apa-apanya jika dibandingkan, seolah-olah mereka adalah pengemis. Senior Sheng Ming, Saudara Chen, jika ada sesuatu, jangan ragu untuk memberikan instruksi kepada pelayan istana. Saya masih harus memimpin urusan pengadilan. Aku akan pergi dulu. Melihat Qian Wuji pergi dengan tergesa-gesa, Song Si curiga. Apakah orang-orang ini sibuk sekali? Mengapa Anda, seorang aktivis transformasi jiwa, tidak lebih menghibur mereka? Yang Mulia Sheng Ming berkata dengan acuh tak acuh, ada masalah internal dan eksternal di Great Qian saat ini. Menjadi sibuk adalah hal yang wajar. Tapi apa yang kamu coba lakukan dengan berpura-pura menjadi Kong Er? Itu bukan urusan Anda. Kamu hanya perlu mendengarkanku. Song Si tidak mau repot-repot mengatakan hal lain. Dia tidak siap membawa Sheng Ming untuk menyelidiki penjara surgawi. Sebaliknya, dia meninggalkannya di sini untuk menjaga tempat itu. Dia memilih sebuah ruangan dan masuk, mengembalikan penampilan aslinya. Dia dengan santai melemparkan beberapa bendera untuk menyembunyikannya agar tidak dimata-matai. Setelah melakukan ini, dia membuat segel tangan dan mulai merusak susunan istana. Sebagai sarang keluarga kerajaan kian besar, susunan di istana sangat rumit. Mereka telah mencapai kelas 6 dan melampaui standar formasi array normal di dunia ini. Song Si tidak bisa menahan kegembiraannya. Untungnya saya tidak terlalu gegabah. Formasi susunan ini bahkan dapat membunuh para penggarap transformasi jiwa. Memang tidak mudah menyelamatkan Xiao Qin. Memang benar dia tidak bisa dibunuh, tapi jika dia benar-benar menerobos masuk, dia bahkan mungkin tidak akan bisa masuk ke penjara surgawi. Dia akan dibunuh berkali-kali di luar. Pada saat itu, jika dia benar-benar membuat keluarga kerajaan marah, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa jika mereka langsung membunuh Bai Xiao Qin. Bai Yuer, yang juga telah kembali ke penampilan aslinya, menimpali. Dinasti-dinasti ini telah berdiri ribuan tahun. Setiap generasi akan memperkuat formasi array di sini. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa kota berbahaya. Ini benar-benar sebanding dengan tempat terlarang itu dan ini bahkan belum termasuk perlindungan harta karun Luminous. Fondasi mereka memang dalam. Sekte-sekte itu tidak bisa dibandingkan dengan dia. Song Si mengangguk. Tapi beri aku waktu. Saya masih bisa secara diam-diam mengontrol formasi susunan ini setelah saya mempelajarinya. Saat itu, dia telah terbunuh berkali-kali oleh formasi array dengan level yang sama di area terlarang di Pegunungan Seribu Racun. Song Si telah menjadi master formasi array kelas 6 dan pengetahuannya cukup untuk menangani formasi array di sini. Namun, hal itu memerlukan waktu. Setengah hari kemudian, ketika langit akan menjadi gelap, Song Si meletakkan tangannya dan menarik kembali kekuatan nomologisnya. Dia tersenyum percaya diri. Saya telah menghancurkan sebagian besar formasi array di sini. Saya bisa masuk dan keluar tanpa ada yang menyadarinya sekarang. Bai Yuer berdiri di samping dan berkata dengan kagum, Tuan muda benar-benar serba bisa. Tidak ada yang tidak dapat Anda lakukan. Siapa yang bilang? Saya tidak tahu bagaimana cara mempunyai anak. Song Si menyangkalnya. Saya bisa bantu Anda. Bai Yuer tersipu. Penampilannya yang pemalu sangat menggoda. Ketika Song Si melihat kecantikannya, dia menjadi bersemangat. Dia terkekeh dan berkata, tentu, tapi saya ingin tahu apakah kita bisa melahirkan anak karena kita berbeda spesies. Dia sangat penasaran bagaimana setan melahirkan anak dengan manusia. Bai Yuer dianggap memiliki pengalaman, jadi dia tidak keberatan mencobanya. Meskipun wanita ini dapat dianggap sebagai istrinya yang menikah lagi, dia telah mendengar banyak orang menikah lagi di kehidupan sebelumnya dan Bai Yuer dianggap cukup baik dalam aspek itu. Karenanya dia bisa menerimanya dan tidak perlu mempedulikan apapun. Apalagi dia hanya memperlakukannya sebagai pasangan tidur.
Satu-satunya kekhawatiran adalah dia telah membunuh anak wanita ini sebelumnya, tetapi dia sebenarnya bersedia melahirkan anak untuknya. Dia tidak dapat memahami pemikiran seperti ini. Karena pola pikir dan pemikirannya yang berbeda, dia tidak terlalu ingin pihak lain benar-benar melahirkan anaknya. Bai Yuer menggelengkan kepalanya. Itu sangat sulit. Ini jauh lebih sulit daripada memberikan manusia yang kuat untuk bekerja sama untuk melahirkan. Oh. Song Si semakin penasaran dengan bagaimana Bai Yuer dan Lu Bingxuan melahirkan. Di tengah malam, Song Si akhirnya mau tidak mau berkata kepada Bai Yuer, yang berada di bawah kendalinya, saya punya pertanyaan. Bahkan jika aku mengendalikanmu, aku tetap membunuh putramu. Kenapa kamu tidak membenciku sama sekali? Kenapa kamu masih ingin punya anak bersamaku? Saya bukan manusia. Mengapa saya harus membenci Tuan Muda? Bai Yuer merasa aneh dan mengutarakan pikirannya. Lagi pula, anak itu lahir dari perut wanita manusia setelah Lu Bingxuan menipuku untuk melahirkan esensiku dan mencurinya. Dia mengatakan bahwa dia ingin mengasuh beberapa keturunan dengan garis keturunan ras iblis. Klan ular kami tidak terlalu peduli dengan telur yang kami hasilkan. Apalagi perasaanku tertipu olehnya, sehingga aku tak peduli dia mengambil telurku. Pada akhirnya, dia benar-benar berhasil. Song Si berseru, bukankah itu bayi tabung? Tabung apa? Bai Yuer tidak mengerti. Itu semacam wadah untuk melahirkan bayi, mirip dengan tungku. Bukankah kamu dan Lu Bingxuan menggunakan perut wanita untuk mengandung anakmu? Oh, jadi itu maksudnya. Bai Yuer mendapat pencerahan. Tidak heran Lu Bingxuan mengatakan bahwa akan lebih mudah untuk memelihara iblis yang luar biasa seperti ini saat itu. Namun, menurut saya itu tidak terlalu berhasil. Kepribadian anak itu eksentrik dan ekstrim. Aku bahkan tidak berhasil melindunginya dengan secercah klon jiwaku. Ketika Song Si mendengar ini, dia berkata, apakah hal seperti ini biasa terjadi? Saya tidak yakin. Saya hanya tahu bahwa seseorang dari kultus setan langit melakukan ini. Saat itu, setelah menyadari bahwa Lu Bingxuan hanya memanfaatkan saya tidak berinteraksi dengan mereka lagi. Saya tidak tahu apakah mereka terus melakukan hal-hal ini. Bai Yuer menggelengkan kepalanya. Tampaknya putra Anda kemungkinan besar bukan satu-satunya subjek tes. Song Si mengerutkan kening. Dia merasa bahwa tidak baik bagi rekan-rekan kultus setan langit untuk kawin silang dengan setan. Tuan Muda, Yuer benar-benar tidak punya niat lain. Saya hanya mengagumi kemampuan Tuan Muda. Aku ingin melahirkan anakmu agar aku bisa memiliki keturunan yang menemaniku di kemudian hari. Bai Yuer mengira Song Si curiga dia mempunyai motif tersembunyi dan menjelaskan dengan gelisah. Kamu terlalu banyak berpikir. Saya hanya penasaran. Mengenai memiliki anak bersamamu, serahkan saja pada takdir. Song Si tidak peduli. Dia sudah abadi. Bahkan, ia sempat ragu apakah bisa melahirkan. Jika itu bisa terjadi, itu akan menarik. Dia harus merawat anaknya ketika mereka sudah besar nanti? Dia sedikit terdiam hanya dengan memikirkannya. Kalau begitu Tuan Muda, lakukan padaku sesuai keinginanmu. Sulit bagi iblis dan manusia untuk menghasilkan keturunan, terutama ketika tingkat budidaya mereka semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat budidaya seseorang maka kesulitan kemampuannya dalam menghasilkan keturunan akan semakin meningkat. Terlebih lagi mengingat dua spesies kita berbeda, kesulitan menghasilkan keturunan di antara kita akan meningkat secara eksponensial. Kami hanya bisa mengandalkan keberuntungan dan berapa kali kami mencobanya. Bai Yuer berkata dengan serius. Baiklah. Song Si juga bersiap untuk mencobanya. Di antara para wanitanya, Bai Xiaoqin adalah hantu. Tidak mungkin dia melahirkan anaknya. Adapun Liu Rusui, yang sudah lama tidak dia temui, tingkat kultivasinya terlalu rendah dibandingkan dengan dia. Setelah memikirkannya, dia merasa wanita iblis di sampingnya ini adalah yang paling cocok. Bai Yuer sangat gembira dan berjanji, Tuan Muda, jika saya benar-benar bisa melahirkan anak, saya pasti akan membesarkan mereka secara pribadi. Saya tidak akan mengabaikannya seperti sebelumnya. Song Si semakin merasa seperti berada dalam mimpi. Kenapa dia begitu berani? Dia adalah iblis namun dia sebenarnya ingin menghamilinya. Seperti yang diharapkan, selama seseorang cukup berani, dia bahkan bisa membuat iblis mengambil cuti hamil. Dia datang dan tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Dia masih harus menyelamatkan Bai Xiaoqin.
Melepaskan Bai Yuer, Song Si berkata, sudah larut. Ayo cepat dan selidiki penjara surgawi. Dia membentuk segel dan mengarah ke tanah. Kekuatan formasi arai dimobilisasi, dan lingkaran riak muncul di tanah. Dia melompat dari tempat tidur, dan seolah-olah aliran udara telah masuk, dengan gelombang-gelombang, dia langsung menyatu ke dalamnya. Bab 312. Mengunjungi penjara surgawi di malam hari. Bukan karena Song Si sedang membuat terowongan di bawah tanah, tapi dia menggunakan kekuatan formasi arai untuk berteleportasi. Di kota kekaisaran yang glamor, terdapat formasi arai seperti sarang laba-laba. Dalam kegelapan, banyak orang menggunakan formasi arai untuk berteleportasi masuk dan keluar, mengirimkan semua jenis informasi, mengangkut perbekalan, dan bahkan penjaga. Ada juga bangsawan kerajaan yang dengan cepat berpindah-pindah tempat dengan formasi arai. Awalnya, Song Si tidak memiliki izin, tetapi dia sekarang dapat memecahkan susunan itu agar dirinya bisa masuk. Dia seperti seorang peretas yang diam-diam mengendalikan suatu otoritas. Selama dia tidak berlebihan, dia bahkan bisa masuk dan keluar kota kekaisaran tanpa ada yang menyadarinya dan menuju ke beberapa titik penting di barisan. Misalnya penjara surgawi. Tempat ini juga merupakan fokus dari formasi arai. Itu terletak di bawah kota kekaisaran dan telah mengumpulkan energi yin dari seluruh formasi arai. Itu mencakup semua jenis penahan dan bahkan setan dan hantu. Bahkan jika para penggarap transformasi jiwa dikurung, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Namun, Song Si diam-diam pergi bersama Bai Yuer. Di terowongan gelap di suatu tempat di penjara surgawi, hanya ada lilin yang menyala. Tiba-tiba, cahaya berkedip dan dua sosok muncul. Kami hanya bisa pergi ke pinggiran. Jika kita ingin memasuki kedalaman melalui formasi arai, kita akan ditemukan oleh orang yang bertanggung jawab atas arai tersebut. Kata-kata Song Si memecah kesunyian. Tuan muda sudah sangat kuat. Jika Anda menghadapi formasi susunan ini, dia mungkin akan membuat orang lain khawatir di depan pintu. Bai Yuer tersenyum. Mari kita melihat-lihat dulu, kita tidak memiliki situasi spesifik di dalam penjara surgawi. Jadi kita harus menghabiskan waktu mencari sel penjara satu persatu. Song Si mengambil beberapa langkah dan sampai di persimpangan. Lalu, dia tercengang. Ada total 6 jalur di depannya. Betapa rumitnya penjara ini. Sepertinya itu labirin. Song Si terdiam. Dia terdiam sejenak. Saya tidak bisa menggunakan pikiran saya untuk menjelajahi tempat ini dengan santai. Saya hanya bisa menjelajahinya sedikit demi sedikit secara fisik. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik jimat surgawi untuk menyingkat 2 jimat gaib. Satu untuk dirinya sendiri, dan satu lagi untuk Bai Yuer. Segera, cahaya di sekitar mereka berfluktuasi dan menyatu ke dalam kegelapan. Ayo pergi. Cahaya di sini redup, dan kita tidak bisa menggunakan pikiran kita untuk menyelidikinya dengan santai. Ini sangat cocok untuk tembus pandang. Selama kita tidak membahas keadaan khusus apapun, sangat sulit untuk ditemukan. Song Si secara acak memilih terowongan dan maju. Lorong-lorong di sepanjang jalan dibuat khusus. Bahannya sekuat berlian. Lebih jauh lagi, dia menyadari bahwa semakin dalam dia masuk, semakin kuat jadinya. Bahkan ada kekuatan formasi arai yang memancar darinya. Setelah melewati sebuah lorong, medannya tiba-tiba terbuka, dan bau busuk masuk. Sel muncul di depannya. Ada 2 baris di kiri dan kanan. Beberapa di antaranya kosong, sementara yang lain berisi manusia atau setan. Terlepas dari apakah mereka manusia atau setan, mereka semua sama putus asanya dengan terong beku. Song Si mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Tidak ada Bai Xiaoqin, jadi dia melewatkannya. Ah! Jeritan datang dari samping, bercampur dengan hinaan dan penyiksaan. Dia berjalan mendekat untuk melihat dan melihat bahwa tahanan itu berlumuran darah hingga tidak bisa dikenali lagi. Song Si tidak tertarik untuk menonton lebih lama lagi dan terus berjalan. Selanjutnya, Song Si melihat sisi gelap dari pemerintahan sebuah kerajaan. Ruang bawah tanah tersebar seperti sarang lebah. Itu bisa berupa sel atau tempat eksekusi. Secara konservatif, tidak kurang dari 100.000 tahanan dipenjarakan. Dibandingkan dengan kelangsungan hidup yang terkuat di antara kami para iblis, kalian manusia sebenarnya lebih kejam. Anda tidak akan membunuh siapapun yang Anda tangkap. Anda lebih suka menyiksa. Bai Yuer menggoda.
Yang utama adalah mempertahankan kekuasaan kekaisaran. Siapapun atau iblis yang dipenjara di sini adalah manifestasi pemberontakan melawan aturan. Songsi menggelengkan kepalanya. Mari kita mencoba yang terbaik untuk turun. Tidak peduli apapun, Bai Xiaoqin masih dianggap hantu saya. Dia seharusnya dihargai lebih dari mereka. Distribusi sel pada tingkat yang sama sangatlah rumit. Wajar jika orang asing tersesat. Songsi hanya bisa mencoba yang terbaik untuk turun dan mencapai dasar terlebih dahulu. Semakin jauh mereka turun, semakin besar tekanan yang dibentuk oleh susunan tersebut. Jika bukan karena Songsi diam-diam mengendalikan beberapa otoritas susunan, orang-orang yang masuk dengan gegabah tanpa izin akan ditekan oleh kekuatan formasi arai hingga tidak bisa bergerak. Setelah menuruni level yang tak terhitung jumlahnya, Bai Yuer berhenti di depan sebuah sangkar. Ada seekor monyet yang sangat lemah yang tubuhnya telah tertusuk. Dia berkata dengan heran, ini adalah pria dengan garis keturunan Zuyan. Saya mendengar bahwa dia dimusnahkan. Saya tidak menyangka dia akan terjebak di sini. Zuyan? Oh, dia adalah keturunan dari binatang buas kuno. Songsi melihat lagi. Itu adalah monyet berambut merah yang terlihat sedikit menyedihkan. Tuan muda, lihat, ada juga laba-laba hantu 9 neter. Mungkinkah itu diambil dari sekte hantu surgawi? Bai Yuer berkata dengan heran. Kemungkinan besar itulah yang terjadi. Kekaisaran kian besar telah mengumpulkan banyak sumber daya selama ekspedisi mereka. Songsi menyadari bahwa iblis yang dipenjara di kedalaman penjara surgawi telah menjadi lebih maju. Sedangkan bagi manusia, tingkat budidaya mereka juga telah melampaui ranah inti emas. Saat dia berjalan, dia mendengar tawa aneh seorang wanita. Itu sama tajam dan tidak menyenangkannya dengan milik setan. Songsi mengira seseorang menjadi gila karena dikurung. Pada akhirnya, dia melihat seorang wanita yang tidak terkendali berjongkok di depan mayat binatang iblis dan makan dengan gila-gilaan. Aura tidak suci memenuhi udara, dan tentakel hitam muncul dari tubuh wanita itu, membuatnya tampak seperti monster. Seolah merasakan sesuatu, wanita itu tiba-tiba menoleh dan mengamati Songsi dan Bai Yuer dengan mata hijaunya. Apakah aku melihat sesuatu? Wanita itu bergumam dan menjilat dengan lidahnya yang berwarna merah darah. Mulutnya dipenuhi taring tajam saat dia menundukkan kepala dan terus makan. Songsi dan Bai Yuer segera pergi dan mengerahkan sebagian kekuatan nomologis mereka untuk menyembunyikan fluktuasi. Wanita ini hampir merasakan kita. Dia terlihat sangat aneh, seperti monster tentakel. Apakah orang ini manusia atau iblis? Mereka seharusnya adalah keturunan manusia dan iblis. Kata-kata Bai Yuer membuat Songsi mengerutkan kening. Dia melanjutkan lebih dalam dan menemukan hal serupa. Kali ini, percampuran spesies menjadi lebih jelas. Ia memiliki wajah anjing dan tubuh manusia. Meskipun dirantai, ia merobek rantainya dengan gila-gilaan, mengeluarkan suara retak. Sepertinya kultus iblis langit belum menyerah dalam mengembangkan hal-hal ini. Songsi tenggelam dalam pikirannya. Saat fajar menyingsing, Songsi masih belum dapat menemukan Bai Xiaoqin. Terlalu rumit di sana. Tanpa menggunakan pikirannya, sulit untuk menemukan Bai Xiaoqin dengan cepat, yang keberadaannya tidak diketahui. Mereka tidak punya pilihan selain kembali ke tempat mereka datang. Ketika mereka melewati sel wanita aneh tentakel itu, Songsi terkejut saat mengetahui bahwa dia telah pergi. Mungkinkah penjara surgawi ini memiliki waktu senggang agar para tahanan bisa bebas juga? Ekspresi Songsi aneh. Tuan muda, saya merasakan aura yang familiar, tetapi saya tidak dapat mengingat siapa itu. Bai Yuer mengerutkan kening. Tidak apa-apa jika kamu tidak dapat mengingatnya. Apa yang terjadi di sini tidak ada hubungannya dengan kita. Lebih baik segera pergi. Jangan memperingatkan penjaga penjara-penjara surgawi nanti dan mempengaruhi keberangkatan kami. Songsi melambaikan tangannya. Mereka harus pergi ke pinggiran penjara surgawi sesegera mungkin sehingga mereka dapat menggunakan formasi arai untuk pergi dan memikirkan cara untuk menemukan lokasi persis Bai Xiaoqin. Dalam perjalanan pulang, Songsi melihat seorang penjaga penjara mengikuti seorang pemimpin. Dia memandang sipir penjara dengan curiga. Mengapa dia merasa aura penjaga penjara ini sangat familiar? Sebuah ide terlintas di benak Songsi. Dia membelalakan matanya, ini wanita aneh itu? Ia memandang Bai Yuer, yang juga bingung. Dia bertanya, kamu juga menyadarinya? Ya, Tuan Muda.
Penjaga penjara ini adalah penyamaran wanita itu tadi, tapi orang lain adalah poin utamanya. Ekspresi Bai Yuer serius. Itu tahi lalat. Mungkin kita bisa menangkapnya dan bertanya tentang situasi Bai Xiaoqin. Tuan muda, orang ini adalah penjaga kultus iblis surgawi. Saya bertanya-tanya mengapa saya merasakan aura yang familiar. Bai Yuer mengatakan sesuatu yang tidak diketahui Song Si. Wali? Ketertarikan Song Si terguncang. Pertama-tama, mari kita hilangkan Hong Luo karena aku membunuhnya. Ini 1000 wajah. Bai Yuer berkata dengan tegas. Pantas saja aku belum pernah mendengar gerakannya selama ini. Ternyata dia telah lama menyusup ke kota kekaisaran dan bahkan berada di penjara surgawi, salah satu daerah terlarang di Great Qian. Bab 313. 8 Gerbang Penindasan Roh. Saya pernah mendengar tentang orang ini. Teknik transformasiku sepertinya berasal dari dia. Song Si merasa itu suatu kebetulan. Ketika dia menyamar dan menuduh kota kekaisaran, dia bertemu dengan 1000 wajah, yang juga menyamar. Celana saja saat kita melihat wanita ini diam, dia tidak terkekang dan masih makan dengan bebas. Dia mungkin menyamar sebagai sipir penjara oleh 1000 wajah. Bai Yuer berkata, namun, betapa kuatnya dia tidak bisa dibandingkan dengan teknik tembus pandang dan formasi array Anda, Tuan Muda. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Aman bagi kami untuk tidak terlihat, tapi kami tidak bisa berbuat banyak. Song Si menampilkan 2 orang yang menyamar itu. Ubah rencana dan ikuti mereka. Kita harus menghubungi 1000 wajah ini. Keduanya bersembunyi di kegelapan dan mengikuti diam-diam. Di depan, kedua pria itu berhenti dan menoleh ke belakang. Si Maiden, kenapa aku merasa seperti sedang bersantai? 1000 wajah memasang ekspresi curiga. Penjaga penjara tempat dia menyamar adalah seorang pria berjanggut berseragam hijau. Dia memiliki pisau pendek dan tanda berwarna darah tergantung di pinggangnya. Token itu memiliki tulisan, bumi, yang terukir di atasnya. Kamu juga merasakan hal yang sama. Penjaga penjara, yang menyamar oleh wanita di sebelahnya, tampak murung. Mungkinkah kita ketahuan? Saya kira tidak demikian. Jika kita mengetahui, keadaan tidak akan terjadi. Kecuali jika mereka mencoba menangkap ikan besar. 1000 wajah mengerutkan kening. Mudah-mudahnya itu hanya memperburuk kita saja. Biarpun memang ada seseorang yang mengawasi secara diam-diam. Karena keadaan sudah seperti ini, kita hanya bisa memperkuat diri dan berjalan keluar. Ya, ayo keluar dari sini dulu. Aku sudah cukup lama tinggal di tempat terkutuk ini. Aku harus keluar meskipun aku mati. Wanita bernama Si Maiden Bai Thousand Faces itu memiliki wajah penuh kebencian dan ketakutan. Mereka mempercepat. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa penjaga penjara, tetapi 1000 wajah berhasil menangani mereka. Kedua orang ini tidak sederhana. Setidaknya indah mereka sangat tajam. Jangan terlalu dekat dengan mereka. Song Si tahu bahwa dia tidak boleh terlalu dekat. Jika tidak, mereka akan yakin 100% bahwa ada yang memperhatikan mereka. Setelah mengikuti mereka selama 15 menit, Song Si menyadari bahwa 1000 wajah memang mata-mata. Dia sangat akrab dengan situasi di dalam penjara surgawi, dan jalan yang dia ambil jauh lebih pendek daripada saat mereka datang. Setelah mengelabui berbagai pos pemeriksaan, 1000 wajah membawa gadis laut langsung ke pintu keluar penjara surgawi. Untaian cahaya pagi bertebaran dari luar. Membuat mata Si Maiden yang sudah lama tidak melihat bagian luar, berbinar penuh nafsu. Namun, di depan pintu keluar terakhir, penghalang formasi array terlihat menutup bagian dalam dan luar. Tidak kurang dari 10 penjaga berdiri diam. Hanya komandan di sampingnya yang terlihat agak santai. Komandan Sang, kami telah mengajukan cuti kunjungan keluarga bulanan. Tolong biarkan kami pergi, Saudara Sang. Thousand Face segera tersenyum dan sangat sopan. Saudaraku Hi, para petinggi sangat ketat akhir-akhir ini. Jika tidak perlu, lebih baik jangan meninggalkan penjara surgawi, kalau terjadi sesuatu. Komandan yang menjaga pintu memandang mereka berdua dengan malas dan tidak menyadari ada yang salah. Anak-anak di keluarga saudara laki-laki saya dan keluarga saya masih baru lahir. Kami berdua ingin melihat anak-anak. 1000 wajah mengutuk dalam hatinya sambil menyerahkan tas kain. Komandan, mohon bermurah hati. Gunakan ini untuk mentraktir saudara-saudara kita minum anggur.
Ketika komandan melihat tas kain yang menggembung, senyuman muncul di wajahnya. Dia menerimanya dengan terampil dan menggoda, itu lebih baik. Kembalilah dan lihatlah lebih sering. Kalau anakmu tidak mirip denganmu, kamu akan tahu lebih awal, haha. Dia melambai. Buka pintu keluar sementara. Terima kasih saudara. Kamu telah bekerja keras. 1000 wajah tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal. Dia dan gadis laut berhasil keluar dari penjara surgawi, bersama dengan Songsi dan Bai Yuer. Di luar pintu masuk ada istana yang dingin dan suram yang tampak ditinggalkan. Berjalan keluar adalah hutan bambu. Matahari pagi bersinar, dan tanaman tampak sakit-sakitan. Saat angin bertiup, daun-daun berguguran beterbangan. Tanpa berkata apa-apa lagi, kedua belah pihak dengan cepat melewati hutan bambu dan tiba di parit di sisi barat kota kekaisaran. Di samping sungai ada tembok kota yang tingginya lebih dari 100 meter, seperti raksasa yang tertidur. Mereka terus pergi sedikit dan sampai di tempat yang aman. Saat itulah si Maiden tertawa tajam dengan ekspresi sedikit gila. Saya akhirnya keluar. Bajingan Kian itu telah menyiksaku selama bertahun-tahun. Aku akan membuat mereka membayar harganya. Kamu harus kembali dan bekerja sama dengan Master Sekte dan yang lainnya sesegera mungkin. Beberapa orang di sana membutuhkan Anda untuk memimpin mereka, dan 2 identitas saya di penjara surgawi telah dihancurkan sekaligus. Butuh banyak waktu untuk memulihkannya. Thousand Faces menyela kata-kata kejam si Maiden. Berapa banyak mutan yang telah kamu kembangkan selama bertahun-tahun? Kamu akan tahu kapan kamu kembali. Hentikan omong kosong itu dan segera pergi. Penjara surgawi akan menemukanmu kapan saja. 1000 wajah tidak sabar. Kalau begitu aku pergi. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Si Maiden berbalik dan bergegas keluar. Dia menempel di tanah dan pergi, tanpa naik ke udara. Melihat gadis laut pergi, 1000 wajah bergumam, jika bukan karena kurangnya orang di sana dan Kaisar Qian sedang sibuk dengan sesuatu, aku tidak akan mengambil risiko untuk menyelamatkanmu dari penjara surgawi. Dia berbalik dan ingin pergi dari sisi lain, tetapi dia menyadari ada orang lain di sampingnya. Songsi sudah muncul dan menunggu di samping. Thousand Faces merasakan rambutnya berdiri tegak. Dia membukakan matanya dan melihat profil samping Songsi. Sepertinya aku tidak salah merasakan. Benar-benar ada orang yang menonton. Karena kamu tidak bergerak, kamu seharusnya tidak menjadi antek kian besar. Ada 2 hal yang ingin menanyakanmu. Yang pertama adalah meminta informasi dan yang lainnya adalah meminta seni dewa transformasi Anda. Songsi berkata dengan tenang, mengenai ketidakseimbangannya, kamu bisa meminta apa saja. Thousand Faces mencibir, aku tidak mengenalmu. Mengapa saya harus melakukan 2 hal ini untuk Anda? Karena kami jauh lebih kuat darimu. Bai Yuer muncul di sisi lain. Saat suara yang menawan turun, suhu di sekitar tiba-tiba turun, membuat seseorang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Bab 314 8 Gerbang Penindasan Roh Bagian 2. 1000 wajah terkejut saat dia mengenali Bai Yuer. Mengapa kamu di sini? Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Bai Yuer menyilangkan tangannya. 1000 wajah, aku tahu ini hanya salah satu inkarnasimu, tapi tidak perlu menghancurkannya dengan sia-sia, kan? Dengarkan Tuan Muda dengan patuh. Ada manfaatnya bagi Anda. 1000 wajah bahkan lebih terkejut lagi. Dia memandang Songsi dengan tidak percaya. Siapa kamu? Songsi berbalik. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Thousand Faces langsung mengenalinya dan terkejut. Hantu tua memercikkan darah, bisakah kamu ditangkap oleh Bai Yuer? Kenapa dia memanggilmu Tuan Muda? Kamu terlalu banyak bicara. Bekukan dia dan bawa dia kembali. Kami akan bermimpi ketika kami kembali. Songsi memutar dan berbalik untuk pergi. Frost langsung muncul di tubuh 1000 wajah, dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi es. Bai Yuer menggendongnya dan pergi bersama Songsi. Tidak lama setelah mereka pergi, beberapa pria berpakaian hitam masuk membawa seekor anjing. Wuh! Anjing itu bersin. Kemudian, seolah-olah merasakan sesuatu, ia gemetar dan kencing. Tidak baik. Wan Li ketakutan dan tidak berani menyelidikinya. Suasananya dingin sekali. Mungkinkah wakil ketua sekte dari sekte iblis ada di sini untuk menerima kita? Laporkan dengan cepat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita kejar.
Beberapa penjelajah dengan bijaksana menghentikan langkah mereka dan bersiap membiarkan si jangkung melanjutkan penyelidikan. Di aula penyambutan tamu. Aula samping ini hanya bisa ditempati ketika tamu-tamu terhormat datang. Ada lusinan pelayan dan Kasim yang menunggu untuk diatur kapan saja. Para tamu kali ini sangat sepi. Mereka tidak seperti orang yang suka memobilisasi orang dan berlarian. Bagaimanapun, mereka semua adalah biksu dan biksuni. Mereka mungkin tinggal di kamar mereka dan melantunkan kitab suci. Ini bagus. Mereka tidak makan atau minum jadi tidak akan ada masalah. Kita semua akan santai. Saat para pelayan istana dan Kasim diam-diam mengirimkan, sebuah ledakan terdengar di istana. Manusia terlempar ke tanah, tetapi suaranya tidak menyebar karena formasi arai. Setelah Bayuer menghilangkan esnya, 1000 wajah menatap Songsi. Saya tahu apa yang Anda inginkan. Berita tentang pelayamu, kan? Sepertinya kamu cukup pintar, tapi kamu banyak bicara yang tidak masuk akal. Songsi menatap 1000 wajah. Untuk dapat memasuki penjara surgawi, orang ini tidaklah sederhana. Aku tahu di mana pelayanmu berada. Kali ini 1000 wajah telah mempelajari pelajarannya dan langsung ke topik permasalahan. Saya dapat memberitahu Anda di mana dia berada dan memberi Anda kekuatan ilahi transformasi saya. Tetapi Anda harus membantu saya menyelamatkan orang lain di penjara surgawi. Saya tidak membutuhkan hadiah lain. Menyelamatkan orang? Songsi berpikir dan mengangguk. Tidak masalah. Beritahu saya lokasinya dan saya bisa membawanya untuk Anda. 1000 wajah sedikit senang, saya dapat memberitahu Anda lokasi pelayan Anda, tetapi kekuatan ilahi dari segudang transformasi harus menunggu sampai Anda mengeluarkan orang saya. Tentu. Songsi tidak takut 1000 wajah tidak akan memberikannya padanya. Sebagai orang yang tidak pernah mati, mengapa dia takut kalau 1000 wajah akan mengingkari janjinya? Jika bukan karena fakta bahwa orang ini bukanlah 1000 wajah asli dan tidak terlalu kuat serta dia tidak ingin menyia-nyiakan jimat perintah roh, dia mungkin akan mencoba mengendalikannya saat mereka bertemu. 1000 wajah mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatan nomologis putih, menguraikan sebuah menara di kehampaan. Struktur internal menara ini rumit dan terbalik. Songsi tenggelam dalam pikirannya. Ini adalah struktur penjara surgawi, kan? Ya. Penjara surgawi ini dibangun berdasarkan harta dharma penindasan khusus. Kudengar itu disebut menara penekan roh 8 gerbang. Tampaknya itu adalah replika harta karun Numinous yang kuat. Ini berbeda dengan harta perang dharma yang terbang di angkasa. Ia tidak memiliki banyak kekuatan ofensif, tetapi kekuatan penindasannya sangat menakutkan. Bahkan seorang kultivator transformasi jiwa bisa melupakan untuk melarikan diri. Menara penindas roh 8 gerbang. Namanya terdengar cukup mendominasi. Terlebih lagi, itu adalah formasi susunan seluruh kota kekaisaran. Penindasannya sungguh menakutkan. Songsi ingat nama ini. Itu benar. Saya mendengar bahwa penjara surgawi ini diwarisi dari dinasti sebelumnya. Sejarahnya jauh lebih panjang dari Great Qian. 18 tingkat di dalamnya seperti 18 tingkat neraka. Begitu setan atau hantu dikurung, mereka tidak akan pernah bisa keluar tanpa bantuan. Dia memandang Songsi dengan rasa ingin tahu. Aku masih sangat terkejut kalian bisa masuk dan keluar tanpa ada yang menyadarinya. Saya hanya bisa menyamar sebagai penjaga penjara untuk menyelinap masuk. Kalian mungkin mengendalikan sebagian dari formasi arai, kan? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Terus ceritakan padaku tentang situasi internal penjara surgawi. Songsi tidak tertarik untuk mengatakan bahwa dia adalah Master Arai kelas 6 dan bahwa dia adalah salah satu dari sedikit orang di seluruh benua tanpa batas. 1000 wajah dapat menebak bahwa Songsi adalah orang dengan kemampuan formasi Arai tingkat tinggi yang mustahil bagi Bayuer, seorang iblis, untuk menjadi begitu kuat dalam formasi Arai. Dia berkata, penjara surgawi dibagi menjadi 18 tingkat. Setiap tingkat disusun dengan 8 pintu. Jumlah sel pada setiap level adalah kelipatan 8. Setiap interior independen dibagi menjadi banyak sel. Semakin rendah kelipatannya, semakin kecil. Pada akhirnya, 8 pintu digabungkan, dan kekuatan penindasan mencapai puncaknya. Pada titik ini, dia mengarahkan jarinya ke puncak menara yang runtuh dengan penuh arti. Orang yang aku ingin kamu selamatkan ada di satu-satunya sel di lantai ini. Itu juga sel terbaik, sel tingkat roh bermutu tinggi.
Pria itu tertekan di bagian terdalam. Song Si kaget. Penjara surgawi memiliki kekuatan penindasan terkuat dan juga merupakan orang yang paling dalam. Dia sedikit terdiam. Apa yang ingin kamu selamatkan? Mungkinkah itu seorang kultivator transformasi jiwa? Itu benar, seorang kultivator transformasi jiwa. Senior dari kultus iblis surgawi saya telah ditekan di dalam selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu berapa tahun tepatnya, saya hanya tahu bahwa setiap generasi penerus kultus setan langit telah berusaha menyelamatkannya. 1000 wajah mengangguk. Bai Yuer sedang berpikir keras. Saya juga pernah mendengar rumor ini. Saya tidak menyangka itu benar. Seberapa kuatkah pria yang ditekan di dalam? Dia belum mati setelah bertahun-tahun? Tidak, senior ini seharusnya sangat kuat. Jika dia bisa melarikan diri, kian besar pasti akan hancur. 1000 wajah tampak percaya diri. Song Si mengerutkan kening. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku bisa menyelamatkannya? Level formasi araimu seharusnya berada di kelas 6, dan kamu juga bisa menjadi tidak terlihat. Akan lebih mudah untuk menyelamatkannya. Anda hanya perlu menghindari deteksi rutin terhadap orang yang bertanggung jawab atas barisan dan patroli penjaga penjara. Ini pasti akan lebih mudah dari saya. Faktanya, tidak banyak orang di benua tanpa batas yang lebih cocok dari Anda. 1000 wajah sangat bersemangat. Jika kamu bisa melakukannya, seluruh kultus setan langit akan berterima kasih. Senior itu pasti tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Song Si memandangi menara runtuh yang dibangun dengan kekuatan nomologis dan merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Apa itu Bai Yuer? Dia adalah iblis yang telah hidup lebih dari 1000 tahun. Terlebih lagi, warisannya tidak lemah namun dia hanya mendengar rumor tentang masalah ini. Sedangkan dia belum pernah mendengarnya. Di sisi lain, para penggarap transformasi jiwa hanya memiliki umur sekitar 2000 tahun. Dari suaranya, para senior dari kultus iblis surgawi telah ditekan setidaknya selama 2000 tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak mati dalam keadaan seperti itu? Menarik. Song Si penasaran. Thousand Faces melanjutkan, dalam arah vertikal, sel dibagi menjadi 5 tingkatan, roh, langit, bumi, mistik, dan kuning. Selain spirit yang hanya memiliki 1 level, 4 lainnya dibagi menjadi 4 level. 5 tingkat penjara surgawi ini sesuai dengan ranah transformasi jiwa, jiwa baru lahir, inti emas, pendirian fondasi, dan pemurnian ki. Sel-sel pada dasarnya dikunci menurut level masing-masing. Hal tersebut akan disesuaikan dengan tingkat kepentingannya. Seperti yang diharapkan dari kepala penjara tingkat bumi, dia mengetahui situasi ini seperti punggung tangannya. Song Si melirik tanda di pinggang 1000 wajah. Saja tentu saja. Saya harus maju ke depan seperempatnya. Butuh waktu hampir 100 tahun bagi saya. Thousand Faces tampak sedikit sombong. Jarinya berubah lagi dan mendarat di lantai 16 bawah tanah. Pembantumu dikurung di sel kelas surga terbaik. Saya tidak yakin sel yang mana. Saya belum bisa menghubunginya. Jika bukan karena situasi khusus tahanan ini, saya rasa saya tidak akan tahu bahwa hantu alam yayasan pendiri belaka akan dikurung di sel tingkat surga yang hanya dapat dimasuki oleh penggarap alam jiwa baru lahir atau hantu besar. Hantu besar yang dia bicarakan adalah klasifikasi kekuatan seperti hantu. Hantu kecil, hantu besar, raja hantu, kaisar hantu, dan yang mulia hantu pada dasarnya mirip dengan penyempurnaan ki hingga transformasi jiwa. Tuan muda, mereka mengincar Anda. Bai Yuer berkata, tidak mudah menyelamatkannya. Lebih mudah daripada orang yang dia coba selamatkan. Song Si mengangkat bahu. Jika kita benar-benar menyelamatkan orang-orang pada level terendah itu, maka itu mungkin setara dengan keseluruhan prinsip surgawi. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda secara diam-diam dan menciptakan peluang bagi Anda. 1000 wajah tersenyum dan berjanji, ini semua berkat kesibukan Kaisar Qian dalam lingkungannya. Selama bertahun-tahun, kultus setan langit kami telah memasuki kota kekaisaran. Selama Yang Mulia berusaha mengumpulkan tenaga, orang-orang yang ingin kami selamatkan dan pelayan wanita yang ingin Anda selamatkan semuanya dapat berhasil melarikan diri. Saya harap begitu. Song Si tidak terlalu mempercayai 1000 wajah. Dia bahkan berjaga-jaga di sekelilingnya. Bagaimanapun, Thousand Faces adalah mata-mata terkemuka. Dia benar-benar seekor rubah tua yang licik dengan senyuman yang berbahaya.
Dia tidak terburu-buru dan berkata dengan tenang, kamu baru saja menyelamatkan seseorang. Penjara surgawi berada di bawah darurat militer. Kami akan mengambil tindakan dalam 2 hari. Ceritakan lebih banyak tentang situasi di penjara surgawi dan bahkan kota kekaisaran. Itu juga yang dipikirkan. 1000 wajah menghela nafas lega. Tanyakan padaku apapun yang ingin kamu ketahui. Aku akan menyusun semua yang aku tahu. Bab 315. Putri Wu 11. Ketika Songxi mengetahui situasi ini melalui 1000 wajah, seluruh kekaisaran langsung bertindak. Sejumlah besar pasukan dikerahkan untuk membantu melacak tikus tanah tersebut. Suatu jam kemudian, seseorang datang ke aula penyambutan tamu. Pemimpinnya takut pada Yang Mulia Sheng Ming dan tidak berani masuk untuk mencari. Setelah bertanya kepada para pelayan istana dan Kasim dan mengetahui bahwa para tamu ini sangat pendiam, dia kembali untuk melapor. Setengah hari kemudian, sekelompok orang tiba di depan pintu. Pemimpinnya memiliki mata yang cerah, gigi putih, dan temperamen yang mulia. Bibir merahnya agak terbuka. Yang Mulia Sheng Ming, kakak senior Chen, Putri Wuxi datang untuk memberi penghormatan. Di istana, Songxi membuka matanya. Mereka masih datang. Apakah mereka menemukan petunjuk atau melakukan pemeriksaan rutin? Wuxi adalah putri Kaisar Qian yang paling disayangi dan paling menonjol. Dia sangat pandai membaca hati orang. Tuan muda, sebaiknya Anda tidak berbicara terlalu banyak. Setelah 1000 wajah mengingatkan mereka, dia buru-buru mundur. Bai Yuer berpikir sejenak dan tidak tinggal diam. Songxi berdiri dan berjalan keluar istana. Matanya berbinar. Seorang wanita jangkung dan ramping mengenakan gaun sutra perak ketat berjalan mendekat. Seluruh tubuhnya tampak bersinar. Dia bisa dikatakan memiliki kecantikan tiada tara saat dia berdiri dengan anggun. Di bawah sinar matahari, kulit dan tulangnya terlihat sangat jernih. Wajahnya sangat indah dan tanpa celah. Kecantikannya cukup membuat matahari dan bulan kehilangan warnanya. Pantas saja kamu dipanggil Wuxi. Putri, ketika kamu berdiri di sini, bahkan sinar matahari pun tampak redup. Songxi memujinya. Jika Bai Xiaoqin adalah seorang gadis cantik dari keluarga sederhana, dia akan memberikan rasa kedekatan pada orang-orang. Liu Rusui dingin seperti bunga teratai salju, dan ada sedikit keabadian dalam pesona batu giok putihnya. Lu Yoyo sedikit eksentrik, dan Chen Yiling penuh semangat kepahlawanan. Kemudian, wanita ini sangat ceria dan mulia, membuat orang-orang mengaguminya. Saya tidak mengira kakak senior Chen memiliki mulut yang manis. Saya pikir kakak senior adalah orang serius yang mengembangkan agama Buddha sepanjang tahun. Wu 11 tersenyum di wajah cantiknya saat dia berjalan dengan langkah ringan. Jepit rambut giok zamrud di rambut indahnya bergoyang dengan manik-manik emas saat dia berjalan mendekat dengan aroma yang samar. Songxi tahu bahwa dia akan mengekspos dirinya sendiri dengan cepat atau lambat, jadi dia mengikuti kata hatinya. Menumbuhkan ajaran Buddha tidak seperti membaca buku mati. Selain itu, agama Buddha menekankan pada nasib. Saat kami bertemu seseorang yang ditakdirkan, secara alami kami memiliki lidah yang fasih. Kakak senior Chen sangat menarik. Wu 11 mengerucutkan kebaikan dan tersenyum. Pandangannya yang cerah meliputi sekeliling tanpa jejak dan dia berkata sambil tersenyum, kakak senior dan Yang Mulia Sheng Ming, apakah Anda terbiasa tinggal di sini? Saya belum bertemu orang yang ditakdirkan selama beberapa hari. Aku tidak terbiasa dengan hal itu. Songxi mengeluh. Wu 11 merasa aneh. Mengapa dia merasa pria ini sangat tidak senonoh? Apakah ini standar semua keturunan negeri pasir? Dia melirik Songxi beberapa kali lagi. Kakak senior Chen sama sekali tidak membuat Wuxi merasa seperti seorang biksu. Itu disebut kembali ke dasar saya. Songxi mengatupkan kedua telapak tangan, Amitabha. Apakah di sini satu-satunya cara agar terlihat seperti biksu? Wu 11 merasa orang ini semakin tidak senonoh. Mata indahnya berputar. Semua orang akan berkata seperti itu. Kuncinya adalah apakah Dharma Buddha itu mendalam atau tidak. Secara kebetulan, saya tidak punya waktu untuk mempelajari Dharma Buddha. Saya harus berdiskusi dengan kakak senior Chen nanti. Songxi diam-diam memikirkannya. Apa yang dia ketahui tentang Dharma Buddha yang dibicarakan kosong? Jika mereka benar-benar mendiskusikannya, dia pasti akan mengetahuinya. Tapi dia tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa mengangguk, tidak masalah,
Saya telah mempelajari 6 jalan reinkarnasi baru-baru ini, dan saya ingin membicarakannya dengan orang lain. Reinkarnasi 6 jalur? Penelitian kakak senior Chen sangat mendalam. Wu-11 memuji, sebelumnya, saya ingin tahu apakah saya dapat memberikan rasa hormat kepada Yang Mulia Sheng Ming? Saya tidak ingin kasar. Tentu saja, guru ada di sini. Song Si membawa Wu Si ke ruangan lain kalau pihak lain menyadari bahwa 1000 wajah ada di dalam. Wu-11 melihat lebih dalam ke ruangan itu dan tidak memaksa masuk. Dia akan punya banyak waktu untuk membahas Dharma Buddha nanti. Dia mengikuti Song Si mengunjungi Yang Mulia Sheng Ming. Saya masih tidak tahu mengapa kakak senior Chen dan yang lainnya datang ke negara Qian. Ayah dan yang lainnya saat ini sedang mengasingkan diri untuk menerobos. Saya khawatir mereka tidak akan dapat menerima Anda untuk sementara waktu. Wu-11 mulai bertanya. Song Si dengan santai mengarang cerita. Kami datang ke sini kali ini untuk membentuk ikatan pernikahan dengan negara Anda. Menurutku kamu tidak buruk. Saat kami bertemu Kaisar Qian, kami akan memilihmu, Putri Wu Si. Wu-11 menjawab. Bagaimana dia bisa menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri? Putri Wu Si, apakah kamu keberatan jika aku biksu menjadi? Anda tidak perlu khawatir. Penerus negeri pasir wajib menikah dan mempunyai anak. Song Si menggoda. Wu-11 tersenyum canggung. Tidak, aku harus mendengarkan pengaturan ayahku. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dia sedikit bingung. Jika Yang Mulia datang untuk melamar secara pribadi, kemungkinan besar dia akan diusir oleh ayahnya untuk mengikat ikatan pernikahan. Bagaimana wanita seperti dia bisa tenang menghadapi hubungan seperti ini selama sisa hidupnya? Tanpa disadari, Song Si telah mengganggu rencana dan mengganggu pikirannya. Tuan, Putri Wu Si ingin memberikan rasa hormat kepada Anda. Song Si berkata ke kamar. Masuk. Yang Mulia Sheng Ming tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan tindakan Song Si. Ia berpura-pura duduk di atas matras dan menerima sapaan Putri Wu-11. Setelah berinteraksi dengannya dan memastikan bahwa dia benar-benar kepala biara kuil cahaya agung di negeri pasir, dia semakin panik. Setelah perayaan, Song Si mengundang, karena Putri Wu Si tertarik pada agama Buddha. Mengapa Anda tidak datang ke kamar saya dan membicarakannya secara detail? Ini. Saya ingat masih ada beberapa hal yang harus saya tangani. Bagaimana kalau aku kembali mencari kakak senior setelah aku selesai dengan mereka? Saat ini, Wu-11 sedang tidak berminat lagi membahas agama Buddha. Dia ingin pergi dan mendapatkan kedamaian. Kalau begitu kembalilah ketika kamu punya waktu. Song Si memperhatikan saat Putri Wu Si pergi. Beberapa ahli yang diam-diam datang juga menarik perhatian mereka dan mundur satu demi satu. Saya belum menemukan apapun, tapi saya tidak bisa bersembunyi lama-lama. Saya harus bertindak secepat mungkin. Song Si berjalan kembali ke dalamnya dan membentuk segel untuk memeriksa formasi arai. Lalu, ekspresi berubah. Perubahan formasi arai sangat besar. Butuh waktu untuk memecahkannya lagi. 1000 wajah telah membawa para tahanan menjauh dari penjara surgawi, sehingga membuat khawatir para petinggi negara. Mereka mengatur ulang segala sesuatu di dalam dan di luar. Song Si menjadi lebih berhati-hati kali ini. Dia berpendapat bahwa orang yang bertanggung jawab atas daftar itu tidaklah jahat. Dia tidak bisa mengambil risiko gagal total kali ini. Di sisi lain, Wu-11 menarik napas dalam-dalam dan perlahan menjadi tenang. Dia mengerutkan kening dan merenung. Aneh. Negara kita tidak memiliki tradisi pernikahan dengan negeri pasir. Mengapa tidak ada tanda-tanda hal ini sama sekali? Mengapa mereka mengusulkannya secara sepihak? Ekspresinya berubah saat dia melihat ke suatu tempat. Ayah dan yang lainnya sibuk mengirimkan harta karun Luminous dan ada masalah di penjara surgawi. Lebih baik tidak membuat mereka khawatir dengan hal ini untuk saat ini. Ekspresinya menetap angsur kembali normal dan dia berkata, lebih memperhatikan mereka akhir-akhir ini. Meskipun kami belum menemukan apapun untuk saat ini, sesuatu terjadi di penjara surgawi segera setelah mereka tiba. Kita harus berhati-hati. Ya, Putri. Sebuah suara menjawab secara rahasia, tapi pemiliknya tidak terlihat. Di dalam kamar, Bai Yuer berjalan keluar. Tuan muda, ada banyak mata-mata di luar. Akankah kita mengetahui jika kita mengaktifkan formasi arai sekarang? Saya sudah memiliki beberapa metode untuk memecahkan arai sebelumnya.
Sekalipun formasi array telah berubah, tidak akan sulit untuk memecahkannya lagi. Selama mereka tidak masuk, akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan kita. UR lah yang terlalu banyak berpikir. Ketika Bai Yu'er melihat kepercayaan diri Song Si, dia terkekeh dan diam-diam mengamati formasi susunan. 2 hari kemudian, mata Song Si berbinar. Beberapa waktu telah berlalu, dan penjara surgawi seharusnya sudah agak tenang. Ayo pergi lagi dan bawa 1000 wajah. Di pojok, 1000 wajah yang membeku menjadi es telah mencair. Dia berkata dengan getir, tidak bisakah kamu melakukan ini lain kali? Kamu membuat terlihat seperti penjahat dan bukannya bekerja denganmu.